Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian masih semangat ya mengikuti MPLS hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Koramil Mojo. Jadi Bapak-Bapak TNI hari ini akan memberikan kita ilmu dan wawasan tentang kebangsaan. Seperti apa sih materi yang akan diberikan oleh Bapak-Bapak TNI ini? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA SMK Kuin Ploso, yang kami hormati adik-adikku sekalian SMK SMA Kuin Ploso yang telah dirahmati Allah. Pada kesempatan dan suasana yang berbahagia ini, dalam rangka pemberian materi wawasan kebangsaan pada pagi hari ini, pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, baik kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan arahan, petunjuk dan contoh suri teladan kepada kita semua, sehingga sampai saat dan detik ini kita masih selamat sebagai umatnya, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita masih selamat sebagai umatnya. Adik-adikku sekalian yang telah dirahmati Allah, pepatah Jawa mengatakan, maka tak kenal, maka tak sayang. Oleh karenanya, pada kali ini saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama Fatku Rohman, pangkat dalam kemiliteran PL2 atau Pembantu Letnan 1, jabatan Koramil Mojo sebagai wakil dan ramil, status keluarga, domisili masih berada di wilayah Kecamatan Mojo, tepatnya di Desa Petok. Pengalaman dinas 33 tahun, alhamdulillah 2 tahun lagi sudah masa purna. Demikian perkenalan secara singkat yang saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, pada acara Wasbang pada pagi hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan materi Wasbang kepada adik-adik siswa dan siswi SMK dan SMA Kuin Al-Falah pada siang hari ini. Wawasan kebangsaan adalah cara sudut pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh. Dalam artinya, kita dalam kehidupan di negara kita ini ada aturannya dan ada ketentuannya. Oleh karena itu, maka wawasan kebangsaan ini selalu disampaikan kepada adik-adik generasi muda. Tujuannya apa? Biar kita ke depan tidak salah langkah dan tidak salah dalam mengambil sikap. Dalam wawasan kebangsaan tersebut, itu ada 4 pilar yang harus kita utamakan dan yang harus kita bangun agar wawasan kebangsaan itu betul-betul berdiri kokoh, tidak mudah goyang dan tidak mudah roboh. Oleh karenanya, pada pagi ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan 4 pilar dalam wawasan kebangsaan tersebut. Wawasan kebangsaan tersebut ada 4 pilar. Satu diantaranya Pancasila, yang merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pilar yang kedua, bentuk negara atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bentuk negara kesatuan kita. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Untuk pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar yang untuk menyanggah wawasan kebangsaan kita. Maka pada kali ini saya jabarkan untuk pilar yang pertama adalah Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, dan situ juga ada 5 sila yang tertera di dalamnya.
Oleh karena itu kita sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat harus berpegangan dan berpedoman kepada sila-sila yang sudah tertera dalam sila-sila Pancasila tersebut. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia harus berketuhanan, artinya harus mempunyai kepercayaan, ya. Baik kepercayaan itu kepercayaan agama Islam, agama Kristen, Buddha, Katolik, dan lain-lainnya. Itu merupakan keharusan dan kewajiban sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus adil dan beradab, artinya kita harus profesional. Kalau kita sebagai adik-adik, sebagai murid, tentunya adik-adik harus profesional dalam kegiatannya. Di sekolahan berarti harus patuh dan taat kepada aturan sekolahan. Harus menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru yang ada di sekolahan tersebut. Untuk di rumah berarti harus patuh dan taat kepada aturan orang tua. Begitu juga di lingkungan. Ya, di lingkungan berarti harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di lingkungan. Jadi kita semua hidup selalu ada aturan dan ketentuannya. Baik di sekolahan, di rumah, di lingkungan, itu semua ada ketentuan dan aturannya. Beradab, beradab artinya ada ketentuan atau ada etikanya, ada sopan santunnya. Bagaimana etika dalam sekolahan? Di sekolahan kita harus menghormati guru, menghormati bapak guru, menghormati kakak kelas. Dan dalam pelaksanaan kegiatan sekolahan harus bagaimana? Beradab artinya kita harus sopan. Kalau kita menggunakan seragam, ketentuannya bagaimana kita menggunakan seragam yang baik. Dalam pelaksanaan upacara contohnya harus baju dimasukkan, pakai topi, bersepatu, dan menggunakan kaos kaki. Itu bentuk keadilan kita atau tata cara etika dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjalani kehidupan di rumah, pada saat kita mau mandi, mau sholat, itu semua ada ketentuan dan ada aturannya atau etikanya. Suatu contoh, kita mau mengerjakan sholat 5 waktu, bagaimana etikanya? Kita menggunakan baju yang bersih, yang sopan. Tidak mungkin kita menggunakan pakai baju kaos silet contohnya. Jadi kita semua hidup ada aturan dan ada ketentuannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi negara kita disatukan. Kenapa disatukan? Karena negara kita beraneka ragam budaya, beraneka ragam pulau, bahasa, dan agama. Makanya disitulah disatukan agar kita bisa mencapai maksud dan tujuan pemerintahan negara Republik Indonesia. Tanpa adanya persatuan, mustahil kita bisa merdeka dan bisa berdiri seperti saat ini. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi suatu negara ada pemimpin yang bijaksana, dan itu semua harus didasari dengan musyawarah dan mufakat. Contohnya di dalam kelas dipimpin oleh ketua kelas, di dalam sekolahan ada pemimpin kepala sekolah. Begitu juga di lingkungan kita, di situ ada lingkungan terkecil RT dipimpin oleh Bapak RT, di desa dipimpin oleh Bapak Kepala Desa, sampai ke negara. Jadi itulah warga negara kita dipimpin oleh suatu pimpinan dalam mengambil sikap pun harus bijaksana. Jadi tidak serta-merta kita ngambil keputusan langsung diambil begitu saja, tetapi harus disasari dengan musyawarah dan mufakat. Tujuannya apa? Biar tidak salah langkah dan tidak salah pilih dalam mengambil keputusan. Yang sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya kebijaksanaan itu harus menyeluruh dan merata, baik dari ujung barat maupun ujung timur. Dari Sabang sampai Merauke, artinya kesejahteraan itu harus merata,
ya. Jangan sampai ini dalam satu wilayah saja RT 1 dengan RT 2 contohnya ini jalannya dibangun, diperhalus, sedangkan RT lainnya tidak dilaksanakan dengan demikian. Itu berarti keadilan kurang merata. Namun harapan kita bangsa dan negara, keadilan itu menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu beberapa sila yang perlu saya sampaikan dalam pilar pertama tadi, yaitu Pancasila. Dasarnya ada 5, sudah saya jelaskan, dan saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa sila pertama itu mengandung, Pancasila tersebut mengandung 5 sila. Jadi kehidupan kita semua diatur dengan isi-isi atau sila-sila Pancasila yang terkandung tersebut. Untuk pilar yang kedua, yaitu Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bentuk negara kita, ya, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi sudah dicantumkan juga dalam sila-sila yang berada di Pancasila tersebut, ya. Negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita disatukan baik dari Sabang sampai Merauke, dalam artinya untuk mempermudah dalam komunikasi, maka di situ sudah diputuskan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah alat pemersatu, alat komunikasi kita dalam bergaul, ya, walaupun di irian sana, di pedalaman, ya, di pedalaman itu orang setua apapun bisa menggunakan bahasa Indonesia karena itu merupakan alat pemersatu bangsa kita. Begitu juga di Aceh, ya, sama. Makanya itulah keuntungan dan keuntungan kita dalam komunikasi ditentukan oleh bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia, ya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu bentuk wujud NKRI kita disatukan oleh tiga syarat atau tiga yang harus kita pedomani tadi. Untuk pilar yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar itu merupakan fundamental yang artinya semua dari sumber ke sumber semua ditentukan atau diambil dari undang-undang tersebut. Kita mengambil keputusan, mengambil ketentuan apapun dasarnya mengambil dari undang-undang. Jadi undang-undang itu ada beberapa pasal, juga ada beberapa alinea. Disitulah dasar kita mengambil keputusan, mengambil sikap, ya. Tanpa adanya pegangan itu mustahil kita akan mengambil keputusan. Jadi itu undang dasar kita, bentuk dan tujuannya di situ untuk mengambil keputusan dan mengambil sikap dalam segi apapun, dasarnya dari undang-undang dasar tersebut. Untuk pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetap satu, ya. Artinya makanya dikatakan berbeda karena apa? Negara kita itu berbeda-beda. Di sini ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Irian, ada beribu-ribu pulau. Makanya di situ dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Negara Indonesia, berbahasa satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, termasuk adat, istiadat, ras, dan lain sebagainya kita disatukan di Bhinneka Tunggal tersebut. Selanjutnya dalam Wasbang tersebut juga ada komponen-komponen yang perlu kita perhatikan atau yang harus kita bangun, ya. Wasbang tersebut ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen utama, ya. Komponen utama itu sebagai kekuatan utama yang bertugas mempertahankan dan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia, merupakan kekuatan utama yang bertugas mempertahankan dan melindungi serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Untuk komponen yang kedua adalah komponen cadangan, ya. Komponen cadangan ini dibutuhkan karena apa? Komponen cadangan itu melalui sumber daya manusia itu sendiri, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui
mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Ya, komponen cadangan tersebut sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri bagaimana? Dan alhamdulillah sampai saat detik ini sumber daya manusia kita sudah meningkat. Karena apa? Kita melihat dari contoh kecil saja. Dulu mendaftarkan anggota TNI itu pada tahun 88 itu masih bisa menggunakan ijazah SD maupun SMP. Tapi sekarang alhamdulillah dengan meningkatnya sumber daya manusia, karena sudah banyak yang lulusan SMA, fakultas atau sarjana, maka sekarang minimal SMA. Mungkin beberapa tahun ke depan bisa meningkat menjadi sarjana. Nah, itu berarti sumber daya manusia meningkat. Itu sumber daya manusia. Termasuk sumber daya alam, ya. Sumber daya alam adalah lingkungan. Lingkungan kita bagaimana? Alhamdulillah lingkungan kita tanah, sawah, lahan-lahan semua berpotensi dalam bidang pertanian atau perkebunan. Itu nanti semua ada fungsinya dalam mendukung komponen utama tersebut. Kapan dilaksanakan itu dan kapan perannya? Pada saat negara kita lagi genting, ya. TNI itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan komponen-komponen yang lain, termasuk komponen cadangan tersebut. Termasuk sarana dan prasarana, ya. Sarana dan prasarana, sarana adalah tempat, prasarana adalah alat, ya. Alat untuk membantu TNI itu apa? Seandainya negara ini lagi kacau balau atau lagi ada penjajah contohnya. Jadi komponen cadangan inilah nanti yang membantu komponen utama. Contohnya memerlukan logistik. Nah, logistik itu dari mana? Ya dari sumber daya alam. Contohnya makanan, minuman. Itu logistik itu termasuk untuk mendukung komponen utama anggota TNI dalam melaksanakan kegiatan tugasnya. Sarana itu tadi, ya. Untuk prasarana adalah tempat. Tempat itu juga harus dibangun. Contohnya jembatan, jalan. Kenapa dibangun? Seandainya kita betul-betul terjadi, kita membantu untuk keberadaan komponen pertama tadi, kita tidak mengalami kesulitan. Contohnya sekarang keberadaan komponen pertama anggota TNI berada di Tulungagung, kita harus menuju ke sana melalui mobilisasi. Melalui mobilisasi berarti melalui lewat jalan darat. Apa yang harus diutamakan? Pembangunan jalan, jembatan itu harus diperbaiki. Tujuannya pada saatnya kita bisa lancar dalam membantu komponen utama tersebut. Jadi itu komponen cadangan, fungsi dan gunanya untuk membantu komponen utama. Sedangkan untuk komponen yang ketiga adalah komponen pendukung, ya. Komponen ketiga ini komponen pendukung, artinya mendukung komponen kedua maupun komponen yang pertama. Siapa komponen pendukung tersebut? Adalah seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh warga, seluruh masyarakat wajib mendukung komponen cadangan maupun komponen utama. Termasuk sumber daya alam. Ya, sumber daya alam termasuk itu masuk komponen cadangan maupun komponen pendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kekuatan kemampuan cadangan, komponen cadangan maupun komponen utama. Sedangkan komponen itu sendiri ada 5, ya. Komponen bangsa itu ada 5. Itu tadi untuk mendukung wawasan kebangsaan yang 3 komponen tersebut. Sekarang 5 komponen bangsa yang harus kita perhatikan dan yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah agamawan. Agamawan itu tujuannya apa? Untuk memberikan landasan moral atau memberikan pondasi kepada seluruh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jadi itu sangat penting sekali, karena apa? Tanpa adanya agamawan atau tanpa adanya pondasi moral yang kuat, mustahil program-program pemerintah bisa terlaksana, karena semua akan menyimpang karena tidak ada ketentuan, tidak ada batas-batasnya. Makanya agamawan itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ya. Untuk komponen yang kedua adalah cendekiawan. Cendekiawan itu
yang memberikan pemikiran sesuai dengan ilmu masing-masing untuk kemajuan bangsa. Siapa cendekiawan itu? Itu tentunya orang-orang yang pola pikirnya lebih tinggi untuk demi kemajuan bangsa kita. Ya, contohnya mungkin elektronik yang dulu bagaimana, sekarang lebih meningkat. Ilmu pertanian pun juga demikian. Dulu bagaimana, dulu bisa panen 4 bulan, sekarang 3 bulan insya Allah sudah bisa panen. Itu karena dari ilmu-ilmu cendekiawan tersebut. Jadi ilmu cendekiawan itu sangat dipentingkan bagi keutuhan bangsa dan kemajuan bangsa negara kita. Komponen yang ketiga yaitu pemerintah. Ya, pemerintah itu sebagai perencana atau pelaksanaan dalam pembangunan nasional. Jadi pemerintah itu sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi setelah negara kita sudah mulai maju, maka pemerintah selalu merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Oh, contohnya sekolah ini sudah banyak muridnya, ini kelasnya hanya sekian, berarti ini perlu direncanakan untuk membangun kelasnya. Itu contoh kecil saja seperti itu. Ya. Sedangkan untuk yang keempat adalah ekonomi atau pengusaha. Ya, berperan dalam mengembangkan ekonomi bangsa. Jadi ini hampir sama dengan cendekiawan, namun yang pengusaha ini langsung terjun ke lokasi. Kalau cendekiawan tadi hanya memberikan aspirasi, pendapat atau gambaran, tapi kalau yang namanya ekonomi atau pengusaha ini langsung terjun ke lapangan. Itu pun membidangi beberapa macam, ya, diantaranya ilmu pertanian, ilmu pertukangan, industri dan lain-lainnya. Itu adalah ilmunya pengusaha. Jadi itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Untuk komponen yang terakhir, ya, komponen bangsa yang terakhir adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Di situ dimasukkan dalam 5, yaitu berperan dalam mengamankan pelaksanaan hasil pembangunan. Jadi semua komponen-komponen yang ada 1 sampai 4 itu berperan sekali dengan adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut. Karena apa? Tanpa adanya ini, kalau negara tidak aman, mustahil agamawan mau bisa memberikan wawasan, imbauan, pengertian dan lain-lainnya. Begitu juga dengan cendekiawan, memberikan solusi, memberikan gambaran, mustahil akan bisa terlaksana kalau negara itu tidak aman. Begitu juga dengan pemerintah. Sebagai komponen yang ketiga tadi, itu mustahil bisa membangun, bisa merencanakan kalau negara ini tidak aman. Begitu juga untuk komponen yang keempat, yaitu ekonomi atau pengusaha. Itu pun demikian, sama, ya. Jadi komponen yang keempat tadi berperan dalam mengembangkan ekonomi bangsa, ya. Jadi perannya mengembangkan ekonomi bangsa, bagaimana ekonomi bisa maju, bisa murah, bisa makmur, itu bagaimana. Jadi pengusaha itu selalu berpikir demi kemajuan bangsa ini. Jadi Angkatan Bersenjata itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita, khususnya komponen-komponen bangsa tersebut, termasuk dalam komponen Wasbang tadi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adikku semua dalam wawasan kebangsaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan adik mengerti dan memahami. Tanpa adanya generasi menerus seperti adik-adik, mustahil negara ini akan maju. Karena apa? Mau tidak mau, itu hukumnya wajib. Generasi ini akan melanjutkan perjuangan para bapak-bapak kita yang saat ini masih berdiri dan masih kokoh. Makanya generasi demi generasi selalu diberikan wawasan kebangsaan. Tujuannya apa? Biar kita selaras dengan pandangan pemerintahan negara kita, khususnya negara Republik Indonesia. Saya kira itu aja yang saya perlu sampaikan kepada adik semua. Mudah-mudahan adik paham dan mengerti apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridho walinayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA maupun SMK Kuin, yang terhormat Bapak Wakil Komandan Koramil Mojo, yang kami hormati Ketua MPLS serta anggota, serta untuk adik-adikku semua peserta MPLS yang hadir pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Haji Barno, pangkat Peltu, Pembantu Letnan 1, jabatan sehari-hari sebagai Babinsa, kepanjangan dari Bintara Pembina Desa. Adapun kami menjabat 2 desa, yaitu Desa Melati dan Desa Ploso. Sementara ini saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Untuk sementara berdomisili di Madura, karena saya di sini baru pindah kurang lebih 1,5 tahun dari Madura, tepatnya di Kota Pamekasan, dan alhamdulillah ditempatkan di Koramil Mojo di Desa Ploso. Pagi ini mungkin kita sudah mengetahui dan sudah melihat hampir di sepanjang jalan, di sudut-sudut jalan itu tertulis PPKM darurat. Yang awalnya sebelum PPKM darurat itu terpasang PPKM mikro. Karena situasi yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah membuat aturan berupa PPKM darurat. Kita mengetahui semua bahwa apa itu arti daripada darurat. Darurat itu bahasa kasarnya sangat gawat. Adik-adikku sekalian, mari kita tetap menjaga kesehatan, terutama kalau keluar memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Meskipun kita semua mengetahui virus ini tidak main-main, hampir tiap detik sudah memakan korban. Kaitannya itu semua adik-adik, meskipun ini melalui virtual, melalui pelajaran jarak jauh, saya mengharapkan untuk adik-adikku semuanya, jika lo keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker. Dan tak lupa juga masalah ibadah betul-betul diperbaiki. Karena virus corona ini nggak akan hilang. Tidak cukup dengan kita itu divaksin atau disuntik tok itu akan hilang. Yang terkhusus dengan kita memperbaiki ibadah, dengan kita memperbaiki akhlak, insya Allah virus corona ini lambat laun akan hilang dari muka bumi ini. Semuanya terkendala akibat dari virus corona ini. Belajar mengajar tertunda, bertemu sama teman, sama keluarga, rekan sekerja, rekan sekolah, semuanya tertunda. Kita juga tidak menyalahkan ini semuanya. Mari kita introspeksi diri agar virus ini cepat hilang. Karena dengan salah satu cara untuk introspeksi diri, insya Allah virus ini akan tuntas, bahkan akan hilang. Adik-adikku semua, meskipun kalian semua belajar daring dari rumah, jangan merasa kendor, tetap semangat dan semangat. Jangan pantang menyerah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Katanya demikian. Kurang lebih itu
pesan-pesan saya selaku Babinsa Desa Ploso, harapan saya jangan menganggap remeh dengan virus corona ini. Mari kita jaga keluarga kita, jaga rekan kita, agar semuanya terhindar dari virus corona ini. Selamat menjalani MPLS, mudah-mudahan cita-cita kalian semua untuk menjadi manusia-manusia hebat di dunia itu dapat tercapai, dan manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Gusti Allah. Selamat menjalani kegiatan MPLS. Semoga langkah kita, keinginan kita selalu mendapat kemudahan dan diridhoi oleh Gusti Allah. Saya rasa demikian adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi dari Bapak Koramil yang disampaikan kepada kita semua. Semoga materi dan ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kendor protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.